Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Suhu Senior MSTC yang nantinya akan bergabung dengan kita juga di sini. Dan tentu saja yang kami hormati Ibu Devi Yanurida yang pada siang hari ini berkenan menjadi narasumber. Serta tentu saja yang kami hormati dan banggakan, Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi meningkatkan akuntabilitas katalog elektronik dengan e-audit pada hari ini, Rabu, 10 Desember 2025. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala anugerah kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa mohon dicukupkan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali saya Teresia Tanumayangsari dari bagian pengadaan barang jasa Kota Malang memandu Bapak Ibu pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Link dilarang untuk disebarluaskan. Narasumber akan dipersilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Selain itu, pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room, serta untuk link post test atau daftar hadir akan disampaikan di chat room setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian link daftar hadir serta post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Sertifikat paling cepat akan diberikan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat didownload di link MS Sertifikatku. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Ibu Devi Yanurida. Beliau adalah analis kebijakan ahli Madya Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Timonef Katalog Elektronik Nasional. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang mari kita simak materi dari Ibu Devi Yanurida, yaitu pemanfaatan e-audit pada e-purchasing versi 6, hashtag meningkatkan akuntabilitas katalog elektronik dengan e-audit. Kepada Ibu Devi Yanurida, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Teril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Muji ya, saya kesempatan kali ini dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan akan menyampaikan materi terkait meningkatkan akuntabilitas katalog elektronik dengan e-audit. Ya, paparan saya sudah terlihat? Sudah Ibu, siap. Oke, sudah ya. Oke, suara saya jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, oke, kita mulai materinya, yaitu terkait dengan eh, ada arahan Presiden melalui Inpres 2 tahun 2022 dengan adanya 400 triliun belanja terhadap produk dalam negeri diharapkan dapat berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 sampai 1,8%. Di dalam Impres tersebut juga menegaskan bahwa di dalam pengadaan barang jasa pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kemudian meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, kemudian memastikan transparansi pengadaan barang jasa,
mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat penyerapan terhadap anggaran pemerintah. Oleh karena itu, LKPP di bawah Deputi Transformasi Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan terus melakukan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan adanya transformasi digital ini, diikuti juga seluruh ekosistem yang ada di dalam pengadaan itu sendiri, yaitu pembayaran dari sisi pembayaran, pengiriman, proses tanda tangan digital dan lain-lain gitu ya. Tentunya harapannya dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, fleksibilitas, dan keunggulan di dalam satu organisasi. Dengan adanya transformasi digital ini juga, satu hal yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yaitu kita dapat memperoleh data real time yang dari data tersebut bisa diolah menjadi informasi dan digunakan untuk melakukan monitoring, melakukan evaluasi terhadap pengadaan barang jasa pemerintah. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian ada 5 metode ya di dalam pemilihan melalui penyedia yang pasti Bapak Ibu sudah lebih paham gitu ya. Ada tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. Nah, e-purchasing ini menjadi salah satu mekanisme pengadaan yang bisa saya katakan ini yang favorit gitu ya Bapak Ibu ya, yang paling banyak gitu digunakan saat ini karena dianggap paling simple, bisa lebih cepat, efektif, efisien gitu. Nah, dengan adanya peningkatan transaksi di dalam e-purchasing, kami di bawah Direktorat Pasar Digital Pengadaan juga dituntut untuk membuat simplifikasi proses bisnis di katalog elektronik itu sendiri gitu ya. Harus melakukan integrasi seluruh ekosistem supaya end-to-end proses. Ini dimulai dari perubahan bisnis proses pencantuman yang 8 tahap menjadi 2 tahap, kemudian mengintegrasikan ekosistem pengiriman, pembayaran, pengawasan di dalam satu platform. Ini kita kalau lihat dari alur belanjanya ya, kenapa dianggap paling simple dan paling favorit Bapak Ibu sekalian, karena dimulai dianalogikan sama seperti kita belanja di marketplace gitu ya, dimulai dari PP dan PPK selaku pembeli login atau masuk ke dalam sistem, kemudian melakukan cari dan pilih produk mana yang akan dibeli, kemudian mengisi detail pesanan, berapa banyak produk yang akan dibeli, dikirimkan kemana, pembayarannya langsung atau termin, kemudian apa namanya, kapan produk itu harus tiba gitu, itu kita munculkan di dalam detail pesanan. Kemudian apakah juga akan menggunakan layanan tambahan, terus pengirimannya mau yang ekspres atau yang reguler gitu ya. Karena nanti akan berpengaruh ke dalam proses negosiasi Bapak Ibu. Karena negosiasi ini tadi tidak hanya harga barang jasanya, tetapi juga termasuk ongkos kirim dan layanan tambahan apabila ada gitu. Apa contohnya layanan tambahannya? Instalasi, kemudian training dalam penggunaan produk tersebut gitu ya. Ada juga tambahan garansi, itu menjadi layanan tambahan di mana dapat menambah biaya perolehan dari produk atau barang jasa tersebut. Kemudian setelah selesai negosiasi, maka pesanan ini dibuat dengan adanya surat pesanan yang di-embedded by system ya. Tanda tangannya juga sudah tanda tangan digital, materainya sudah materai digital seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengiriman barang. Ini juga kita bisa terintegrasi, kita bisa lihat proses pengiriman sudah sampai mana pengirimannya. Dan yang paling penting dan yang paling terbaru di versi 6 ini adalah terkait dengan integrasi dengan pembayaran yang sudah terintegrasi dengan Sakti bagi belanja di KL maupun
SIP-DRI di Pemda gitu. Setelah selesai terkait dengan pembayaran, maka terakhir adalah mengisi review dan rating dari transaksi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ya dari proses transformasi digital kita punya data. Kalau istilah saya bisa bilang kita menambang data di sini. Data transaksi itu kita tambang sebanyak-banyaknya, kita olah, dan ternyata di dalam transformasi digital pun itu dituntut harus ada pengawasan yang lebih kuat, pengawasan yang lebih modern, tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi saja gitu ya. Kemudian adanya kompleksitas transaksi di katalog elektronik yang meningkat secara signifikan. Nanti akan saya sampaikan data transaksi ya, dari nilai transaksi yang terus menerus setiap tahun itu mengalami peningkatan. Kemudian sistem pengadaan ini juga butuh mekanisme audit atau pengawasan yang modern dan responsif. Karena kata dia, saya ibaratkan katalog elektronik versi 6 ini berada di dalam satu ekosistem Inaprok atau rumah ya, ibaratnya rumah. Inaprok itu adalah rumah, di mana di dalam rumah tersebut ada satu kamar untuk pembeli dan penjual itu bertransaksi. Di rumah tersebut juga kita siapkan satu kamar yang terpisah untuk APIP melakukan pengawasan dari transaksi antara pembeli dan penjual. Jadi tadi sistem ini membutuhkan mekanisme pengawasan yang modern dan responsif. Kemudian di e-purchasing ini juga karena nilainya meningkat dari tahun ke tahun, maka anomali pada e-purchasing ini tinggi. Anomali itu apa? Kalau ada rata transaksi itu di batas normal atau di waktu yang wajar, ini ada beberapa transaksi yang di luar kewajaran gitu. Itu kita sebut sebagai anomali. Tetapi sampai saat ini peran pengawasan oleh APIP masih sangat minim. Walaupun kita sudah mendorong APIP untuk terlibat di dalam pengawasan transaksi melalui purchasing masih sangat minim gitu ya. Kemudian berbagai fitur audit ini sangat membantu untuk pengawasan intern, baik dari tahap pengembangan informasi awal ataupun untuk membantu menganalisis bukti-bukti dan pengujian integritas data. Ini adalah uh, tujuan awal kita mengembangkan dashboard pengawasan ini. Kemudian atas anomali yang ditemukan tersebut itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut oleh APIP. Nah, LKPP bergerak ini juga karena dukungan dari Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari KPK yang menyampaikan bahwa ada 3 area yang rawan korupsi di lingkungan pemerintahan. Yang paling banyak adalah pengadaan barang jasa, kemudian perizinan, dan jual beli jabatan. Kemudian data ini juga didukung dari laporan hasil pemantauan dari ICW bahwa tren peningkatan pengungkapan terhadap 3 modus yang ditemukan dalam pengadaan barang jasa, yaitu terkait dengan penyalahgunaan anggaran, kemudian adanya kegiatan atau proyek fiktif dan markup. Ini data dari ICW. Mungkin sekarang sudah berubah ya datanya. Nah, ini kami membuat skema ya bahwa korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu terjadi kalau istilahnya Bang Napi itu karena adanya kesempatan Bapak Ibu ya. Tidak hanya karena niat gitu ya, tapi juga karena ada kesempatan. Kesempatan korupsi di dalam pengadaan barang jasa itu disebabkan beberapa hal. Adanya kelemahan regulasi, kemudian sistem yang lemah, kemudian tidak ada persaingan ya atau satu-satunya, kemudian tidak transparan dan tertutup. Potensi korupsi di dalam pengadaan barang jasa ini juga seperti adanya
praktek gratifikasi, penyuapan, pemerasan, persekongkolan, dan markup. Ini akibat dari kesempatan dalam korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut. Oleh sebab itu, tadi ya, dari target Stranas PKKPK, itu LKPP didapat mandat untuk membuat suatu fitur yang akan digunakan oleh APIP untuk melakukan pengawasan transaksi melalui e-purchasing. Itu mandat kepada kami di LKPP. Kemudian BPKP selaku pembina APIP diminta untuk membuat panduan untuk melakukan penelitian awal bagi APIP di dalam mengawasi transaksi di katalog elektronik ini. Jadi karena itu pengawasan lengkap sekali istilahnya dengan audit. Jadi yang sering atau paling sering kita dengar itu udah e-audit, e-audit. Nah, awalnya adalah fitur pengawasan pada transaksi di katalog elektronik. Nah, saat itu fitur e-audit resmi diluncurkan di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 bertepatan dengan kegiatan Rakornas Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang Jasa. Dan kemarin, tepat kemarin di hari Senin ya, tanggal 8 Desember di 2025 dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia juga di launching e-audit untuk katalog versi 6. Khusus untuk katalog versi 6 di Yogyakarta kemarin acaranya. Nah, ujung dari sistem e-audit ini Bapak Ibu sekalian adalah tersedianya keterbukaan akses data. Itu yang paling penting ya. Tadi LKPP mendorong transformasi digital, kita gunanya untuk menambang data, mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, kemudian data tersebut diolah dan dibuat ke dalam fitur yang kita kenal dengan e-audit. Yang tujuan utamanya adalah keterbukaan akses data. Tujuannya adalah untuk mempermudah APIP dalam melakukan pengawasan dan audit. Jadi akses data itu dibuka untuk APIP melakukan pengawasan dan audit itu lebih mudah. Kemudian menjamin transparansi setiap aktivitas di dalam katalog elektronik. Karena tadi ya transformasi digital harus bisa ke tracing. Siapa yang membeli, berapa banyak, di mana, kapan, itu harus bisa ke tracing. Kemudian yang ketiga adalah mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Jadi kalau ada keputusan yang diambil itu kita punya data dukung yang lengkap, bukan katanya-katanya gitu ya, tapi jelas datanya ada. Kemudian mendorong pencegahan penyimpangan itu sejak dini atau adanya early warning system. Dengan adanya e-audit ini diharapkan tadi APIP dapat melakukan deteksi awal atau early warning system atas anomali-anomali transaksi tersebut. Nah, ini tadi diperkuat dari rencana aksi Stranas PK tahun 2023-2024, Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan si audit ini ya dimulai dari 2024 di Fokus Keuangan Negara aksi nomor 7. Tadi ya di sini adalah elemen data dan pedoman audit PBJ elektronik itu diampu oleh BPKP, kemudian data PBJ elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan, tersedia dan dapat diakses untuk keperluan audit. Ini LKPP menjadi pengampu milestone ini. Kemudian saat itu di 2023-2024, penyempurnaan dan pemanfaatan sistem e-audit ini baru piloting, Bapak Ibu sekalian. Piloting di 11 KL dan 34 provinsi. Ya. Kemudian di aksi Stranas 2025-2026
di output tersedianya notifikasi atau peringatan dini atas potensi kecurangan pada sistem pengadaan di katalog adalah data transaksi V6 tersedia pada fitur pengawasan. Ini alhamdulillah sudah selesai dan sudah di launching kemarin ya. Data e-audit katalog versi 6 sudah tersedia. Kemudian untuk aksi bagi penguatan APIP adalah meningkatnya kualitas pengawasan APIP melalui digitalisasi sistem audit dan pemanfaatan LHKPN. Di milestone-nya adalah penggunaan sistem e-audit untuk seluruh Pemda. Jadi nambah nih Bapak Ibu, yang sebelumnya ini piloting bagi 11 KL dan 34 provinsi saja, di 2025-2026 ini untuk seluruh Pemda. Jadi bertepatan dengan kemarin Hari Anti Korupsi Sedunia, yang diundang tuh APIP dari seluruh provinsi, kabupaten, kota, ada sekitar 1.200-an lebih peserta ya, yang didorong oleh BPKP dan LKPP serta KPK untuk punya akses, punya akun di dalam aplikasi kendali Inaprok khusus untuk APIP, dan tidak hanya memiliki akun, tetapi juga memanfaatkan dashboard tersebut untuk pengawasannya. Nah, ini kita lihat ya overview dari kinerja katalog versi 5 dari tahun ke tahun. Tadi kenapa ini jadi paling favorit gitu ya dari mekanisme pengadaan. Kita lihat dari produk tayangnya dari tahun ke tahun Bapak Ibu mengalami peningkatan yang cukup banyak ya, dari tahun 2022 itu 2,4 juta, 2023 ada 7,5 juta produk, dan di 2024 ada 10,7 juta produk. Diiringi juga dengan transaksi, peningkatan transaksi purchasing-nya. Dari 2022 hanya 83,6 triliun, naik di 2023 196,7 triliun, dan di 2024 mencapai 261,2 triliun. Ini di 2025, ini ada datanya, cut off ya, produk tayang sudah 11.752.855. Ini di katalog versi 6, Bapak Ibu sekalian. Untuk nilai transaksi masih disupport dari versi 5 karena versi 5 cut off-nya ditutup di 30 September. Dan versi 6 ini kita ambil data per 4 Desember, total seluruh transaksi sebesar 252,8 triliun. Ini pasti terus meningkat ya. Kita tahu belanja pemerintah di bulan Desember ini kan habis-habisan gitu ya. Habisin anggaran tuh. Nanti pasti totalnya lebih dari total transaksi tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang diminta APIP ini di dalam pemanfaatan e-audit? Yaitu pedoman fitur pengawasan transaksi katalog elektronik atau e-audit ini dapat menghasilkan laporan penelitian awal bagi APIP. Jadi APIP kalau menemukan anomali transaksi, nanti saya akan masuk ya ke dalam sistemnya. Dari anomali-anomali ini, APIP bisa membuat penelitian awal. Jika penelitian awal itu perlu dilakukan analisa lebih lanjut, dengan apa? Dengan audit tujuan tertentu atau review gitu ya, karena mengarah kepada fraud, itu APIP bisa memutuskan, oh ini perlu ditindaklanjuti dengan ADTT, oh ini perlu ditindaklanjuti dengan review. Kemudian APIP memiliki peran penting dalam pengawasan dan memberikan informasi deteksi dini sebelum dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kan ada 3 saringan ya. APIP itu kan ada di saringan ketiga, harusnya di internal dulu, di PPK, KPA gitu ya, baru nanti masuk ke APIP. Namun banyak kejadian yang APIP tidak tahu, jadi langsung auditor yang menemukan ya, BPK gitu atau bahkan APH. Jadi diharapkan dengan adanya deteksi dini ini APIP bisa mendapatkan informasi awal gitu. Kemudian APIP dapat memberikan masukan serta melakukan review terhadap penambahan modus di audit ini, karena baru ada 4 modus Bapak Ibu sekalian yang sudah ada datanya dan disajikan di dalam fitur.
Jadi nanti dengan ditambahkan akun kepada Apip lebih banyak gitu dan kemudian lebih banyak lagi Apip yang memanfaatkan dashboard tersebut dapat memberi masukan untuk penambahan modus pengembangan di e-audit. Nah, dari tadi pasti pada penasaran Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih eh, anomali yang terjadi di dalam dashboard e-audit ini? Jadi, di dashboard pengawasan atau e-audit ini ada 4 fokus anomali Bapak Ibu. Yang saya tekankan lagi ini merupakan data untuk penelitian awal. Jadi belum tentu bisa langsung disimpulkan dan tidak serta-merta langsung mengarah ke fraud. Jadi perlu Apip melakukan analisa lebih lanjut. Anomali yang pertama adalah pembelian berulang dengan penyedia yang sama. Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah satu PPK bertransaksi kepada satu penyedia yang sama itu berulang terus gitu ya. Kami menemukan yang paling signifikan itu ada 500 kali dalam satu tahun anggaran. Apa itu salah? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Kan kalau dari sisi PPK kan kita mengenal adanya langganan, Bu. Iya. Kalau saya biasanya beli ATK atau makan minum sudah langganan ke toko A ya toko A terus. Iya, nggak apa-apa gitu kan. Ini kan anomali, belum tentu salah gitu. Eh, tapi perlu dianalisa lebih lanjut. Contoh analisanya adalah di sini kami menemukan tadi ya satu PPK bertransaksi kepada satu penyedia yang sama dalam satu tahun anggaran dari 539 kali lebih ya transaksi. Ketika kita buka lagi lebih lanjut, ternyata penyedia tersebut memiliki lebih dari 50 KBLI. Jadi dia beli makan minum ke penyedia A, beli obat ke penyedia A, beli ATK ke penyedia A, beli laptop ke penyedia A, beli pupuk ke penyedia A. Itu apa aja yang dibeli oleh PPK pasti penyedianya A terus gitu ya. Apa itu salah? Tadi belum tentu. Jangan langsung menyimpulkan. Perlu lagi dianalisa. Apa iya nggak ada penyedia lain yang menjual di kabupaten atau kota tersebut? Gitu. Apa iya apa harga yang diberikan oleh si penyedia ini yang paling murah? Gitu ya. Apa iya layanan yang diberikan oleh si penyedia A ini adalah yang terbaik gitu? Itu yang tadi, analisa-analisa yang perlu digali terus oleh Apip sampai menyimpulkan, oh, saya perlu melakukan ADTT atas transaksi ini karena ini mengarah ke fraud seperti itu. Ya. Kemudian anomali kedua adalah pembelian produk yang baru saja ditayangkan. Seperti apa maksudnya? Ini produk belum pernah tayang sebelumnya Bapak Ibu. Tetapi produk tersebut ketika sudah tayang langsung ditransaksikan, langsung ada transaksi pertama kali itu. Rata waktu yang dibutuhkan, kita punya datanya, rata waktu yang dibutuhkan untuk produk yang baru tayang itu 10 hari nih. Ya kan namanya penjual baru menayangkan produk, mungkin dia perlu promosi dulu ke PPK untuk ini loh ada produk saya gitu ya. Bisa 5 sampai 10 hari lah itu baru ditransaksikan yang pertama. Tetapi di kurun waktu kurang dari 24 jam, ini yang signifikan saja, kurang dari 24 jam, ini sudah langsung ditransaksikan. Apa salah? Belum tentu. Tadi ya, belum tentu. Jadi belum bisa langsung diambil kesimpulan, oh fraud, oh ada kong kali kong, oh ada ini. Belum tentu. Seperti itu. Nah, modusnya biasanya adalah si penyedia tersebut mengirimkan link produknya ke PPK. Ini produk saya, kamu langsung pilih aja. Ini ya produknya, ini linknya. Jadi seperti itu. Nah, di modus ini pula kami menambahkan jam transaksinya ya. Jam transaksinya apakah di jam wajar atau tidak. Untuk tadi ya menambah
bukti gitu, menambah alasan untuk PIP melakukan analisa. Mana jam yang dikatakan tidak wajar, yaitu di atas jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi. Itu kita melihat menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ya. Itu dianggap jam yang tidak wajar gitu. Kemudian dari pembelian produk yang baru saja ditayangkan, kita juga menambahkan IP address, Bapak Ibu. Ini juga masukan dari beberapa APIP yang sudah memanfaatkan bahwa penting untuk adanya tambahan IP address ini untuk memastikan tadi apakah pembeli dengan penjual ini berada di lokasi yang sama. Seperti itu. Kemudian eh, apa salah Bu kalau lokasi sama? Kan tadi ini kita tidak bicara benar, tidak bicara salah, tidak bicara wajar atau tidak wajar, tetapi anomali transaksi. Tadi transaksi yang pada umumnya itu dilakukan pertama kali itu setelah 5 sampai 10 hari, ini kurang dari 24 jam sudah langsung ditransaksikan. Tadi kan Apip harus gali lagi nih, emang dia satu-satunya penyedia yang menjual produk tersebut. Apa tidak ada penyedia lain yang menjual produk tersebut sehingga ketika tayang langsung ditransaksikan gitu. Itulah apa hal-hal yang perlu dianalisa lebih lanjut oleh Apip gitu. Kemudian anomali yang keempat adalah kesepakatan atau negosiasi yang relatif cepat atau instan. Ini penjelasannya seperti apa? Ketika paket dibuat, ini bicara udah langsung transaksi ya. Paket dibuat sampai terjadinya surat pesanan, itu kan kita beri waktu di sistem itu 3 kali 24 jam atau 3 hari ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang dikatakan anomali ini kurang dari 60 menit ya, kurang dari 60 menit paketnya udah selesai. Jadi proses negosiasinya tuh cepet banget gitu. Apa salah? Ya belum tentu. Tadi kan kita bicara ini belum tentu. Nggak bisa langsung ngomong salah, benar, wajar, nggak wajar, fraud atau tidak fraud gitu. Ya tadi ratanya 3 hari, ini kurang dari 60 menit sudah selesai. Ada yang paling signifikan kami mendapatkan yaitu sudah mana transaksinya waktu itu kita ada sekitar 130 miliar lebih ya. Besar ya Bapak Ibu ya. 130 miliar lebih itu transaksinya. Kemudian dari paket dibuat sampai dengan paket selesai itu hanya dalam waktu 3 menit. 3 menit loh Bapak Ibu. Dan paketnya dibuat di jam tidak wajar, di jam 2 dini hari. Seperti itu. Nah itu kan ada red flag atau early warning system bagi Apip. Apa wajar ya belanja sebesar 130 miliar loh. Kalau beli makan minum cuman 1-2 menit oke lah gitu ya. Cuman nilainya 2 juta, 3 juta mungkin bisa cepat gitu, nggak kebanyakan nego gitu ya. Lah ini 130 miliar nilai total transaksinya. Kemudian hanya dalam waktu 3 menit dibuat paketnya di dini hari, jam 2 pagi dini hari gitu. Ini kan ada red flag yang monggo silakan Apip dalami lebih lanjut gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah transaksi dilakukan saat harga naik kemudian harga turun kembali. Contohnya gimana? Contohnya umpamanya di 1 Januari ada produk tayang seharga 10 juta gitu ya. Kemudian di bulan Maret naik nih jadi 17.500.000 produknya. Ketika naik di 17.500.000 ini, produk tersebut ditransaksikan. Kan nanti ada nego, Bu. Iya, ada nego, ada koreksi harga kan nanti dinegosiasi. Ya, seumpamanya dikoreksi negonya jadi 15 juta gitu ya Bapak Ibu. Udah nih terjadi transaksi di harga kesepakatan 15 juta. Tadi dari 10 juta naik 17.500.000 nego jadi 15 juta. Setelah ditransaksikan 15 juta, itu produk harganya turun jadi 11 juta gitu.
Bukannya biasanya kalau ibu-ibu kan nonton iklan di TV ya, Senin harga naik. Ya kalau bisa hari Minggu ini kita punya uang kita langsung beli, jangan nunggu harga naik gitu kan. Ya enggak ya, nih ibu-ibu di sini nih. Nah ini lain karena kan bukan uang pribadi ya, uang negara gitu ya. Belinya malah pas harganya naik gitu. Setelah harga naik ditransaksikan, turun harganya gitu. Nah inilah 4 anomali transaksi yang kami buat ke dalam dashboard yang bisa diakses oleh Apip yang tadi butuh analisa lebih lanjut. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu tampilan dashboardnya ya. Di sini ada transaksi PPK ke penyedia yang sama. Ini ada threshold nanti saya bukakan sistem ya. Ada thresholdnya karena threshold ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi ya. Umpamanya thresholdnya kalau dinyatakan sering itu lebih dari 100, monggo dimasukkan 100. Kalau kurang dari 100 dianggap ya biasa aja, ya silahkan gitu. Dibuat threshold yang dikatakan berulang itu berapa banyak sih gitu. Karena kan masing-masing instansi kalau 100 di tempat saya kebanyakan, di tempat lain kedikitan. Nah itu thresholdnya. Kemudian kecepatan uh, transaksi pertama ini dari produk tayang sampai ditransaksikan tadi ya kurang dari 24 jam. Kemudian kecepatan status dari paket dibuat sampai paket selesai gitu. Biasa 3 hari, ini kurang dari 60 menit gitu. Karena perubahan harga saat transaksi ini juga kita buat thresholdnya Bapak Ibu. Kenaikan berapa sih yang mau diperiksa oleh Apip? Ya kalau cuma naik 5% enggak deh, enggak saya periksa ya wajar lah. Ini bisa dibuat presentasenya. Saya mau meriksa yang kenaikan harganya di atas 30% atau di atas 40% gitu. Karena kan masing-masing Apip beda-beda kebutuhannya ya. Yang satu mengatakan bahwa 40% itu udah terlalu tinggi, ada yang maunya 20%. Silakan nanti threshold ini diubah masing-masing sesuai kebutuhan Apip. Nah, selain keempat anomali ini, di dalam fitur tersebut kami juga menyiapkan dashboard tambahan yaitu pengawasan transaksi. Ini gunanya untuk apa pengawasan transaksi? Di sini kita bisa melihat, Apip bisa melihat Bapak Ibu, seumpamanya produk tersebut PPK mana saja yang beli, harganya berapa gitu ya untuk melihat transaksi. Terus penjual produk itu siapa saja gitu. Kita lihat kan tadi untuk melakukan analisa kan perlu data tambahan ya. Apa iya penyedia itu satu-satunya yang menjual produk tersebut? Itu kita bisa lihat di pengawasan transaksi. Apa iya harganya yang paling murah? Ini kita bisa lihat di pengawasan transaksi gitu. Nah, selain pengawasan transaksi itu produk yang sudah ditransaksikan ya Bapak Ibu sekalian. Ada juga kami menyajikan data tambahan yaitu pengawasan produk. Kalau pengawasan produk ini, produk tersebut nggak perlu sudah ditransaksikan atau belum. Jadi kita mau lihat di umpamanya laptop seri ABC gitu ya, siapa saja yang menjual produk laptop tersebut. Itu akan kelihatan penyedianya siapa saja, harganya berapa saja, wilayahnya di mana. Itu ya tadi untuk si Apip memperkuat analisa lebih lanjut tadi sampai Apip yakin nih, oh kalau seperti ini harus ditindaklanjuti dengan audit tujuan tertentu. Oh, perlu ditindaklanjuti dengan review. Oh, ini akan dilaporkan ke APH dan lain sebagainya. Dari tadi ya data-data tidak saja di ini fitur-fitur anomali ini, tetapi juga ada data di pengawasan transaksi dan di pengawasan produk. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saya waktunya berapa menit lagi ya Bu? 10 menit lagi ya? 5 menit lagi? Dan sekitar 5 menit. 5 menit lagi 10 ya? menit, Bu. 10 menit lagi. Oke. Ini saya share. Ini contohnya tampilan di aplikasi ini Bapak Ibu. Kelihatan ya?
share sistemnya. Ini harus apip ya, harus apip yang login. Di sini ada e-audit, ini ada versi 5, ada versi 6 yang kita gunakan di versi 6. Nah, Bapak Ibu sekalian, uh, anomali yang 4 tadi itu ada di sini nih. Transaksi saat harga naik. Nih, kita klik di sini. Ini untuk sampel ya, jangan dilihat oh ini gitu. Ini saya sampelkan saja. Transaksi dilakukan saat harga naik. Ini cara membacanya. Nih. Nih Bapak Ibu sekalian, ini tanggal sebelum harga naik, ini harga sebelum naiknya sekian, 19.750.000 ya. Harga naiknya di 80 juta. Harga saat naik, kemudian ketika dibuat paket di 54 juta nih. Bayang dong, ini pernah tayang di 19.500.000, kemudian pas saat transaksi itu di 54 juta. Kemudian ini yang paling signifikan, setelah ditransaksikan Bapak Ibu, turun jadi 9.750.000. Seperti itu ya. Ini saya tutup nih nama PPK-nya nih ya. Kita lihat fokus aja ke harganya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini harga awal transaksi 1950. Kemudian dia pernah mencapai harga tertinggi nih di 80 juta, tetapi pas waktu harga tertinggi tersebut eh, tidak ditransaksikan, tetapi ditransaksikan di harga 54 juta. Bayangin ya, di 19.750, kemudian ditransaksikan. Nih, 19.750 itu kapan? Di 15 Oktober nih, Bapak Ibu. Tuh. Di tanggal 26 November naik di 54 juta. Gitu ya. Kemudian setelah ditransaksikan di tanggal, ini tanggal berapa tadi? 26 November ya. Di tanggal 7 Desember turun tuh Bu, Pak. 9.750.000. Gitu cara bacanya. Dah ya, cukup ya, nanti tambah kepo. Tambah pusing nanti ngelihatnya. Oke, nah ini contoh nih, transaksi berulang ke penyedia tertentu. Nah ini tadi, rasio ini tadi yang Bapak Ibu PPK bisa diubah-ubah. Kalau saya di atas 100 Bu, kalau di bawah 100 mah udah biasa. Oke, gitu ya. Nah, di sini kita coba filter. Nih, Bapak Ibu. Nih, dah saya tutup nih. Ini ada satu PPK bertransaksi kepada satu penyedia yang sama, cara bacanya seperti itu ya, di dalam satu tahun anggaran 2025 sebanyak 533 kali dengan total nominal transaksi sekian, 1,5 M. Kalau yang bawahnya ada satu PPK bertransaksi kepada satu penyedia yang sama di tahun anggaran 2025 sebanyak 404 transaksi dengan total transaksi 8,6 M. Itu yang tadi saya sampaikan. Apa iya nggak ada penyedia lain yang menjual produk tersebut gitu ya. Ini kita buka nih detailnya. Ini ada langsung detailnya. Beli apa aja sih gitu ya. Nih, lihat nih. Dari beli meja, semir, cabe, apa nih? Tusuk gigi, hand sanitizer. Emang nggak ada penyedia lain gitu ya. Nih kita bisa lihat nih. Beras, apalagi ya? Parfum mobil. Nih, coba ada konstruksinya enggak? Biasanya kadang muncul semen gitu, Pak, Bu. Headset. Tuh, goodie bag, bawang merah, telur. Oke, coba.
Kan wajar Bu, itu langganan. Iya, coba kita lihat apa aja sih yang dibeli gitu ya. Tadi kan udah ada meja, ada ember, ada tiba-tiba nanti muncul nih kaos olahraga tuh. Kita bisa lihat nih apa aja. Emang nggak ada penyedia lain kan kita bisa mikirnya gitu. Emang nggak ada penyedia lain yang jual ini kan produk umum ya Bu ya Pak ya gitu. Emang yang paling murah itu dia saja gitu. Nih tuh kita bisa lihat satu-satu sampai nanti kita pun bisa melihat si penyedia tersebut punya berapa KBLI gitu. Nih, ada celana olahraga, kain pel nih kita masuk nih meja paket tuh kan ada dari meja sampai pin sampai makan minum semua ada tuh di situ. Gitu ya. Terus masuk ke anomali yang ketiga. Transaksi produk yang baru saja ditayangkan. Tadi ya kurang dari 24 jam. Nih Bapak Ibu, kurang dari 24 jam. Ratanya tadi 10 hari, 5 hari, ini kurang dari 24 jam sudah ditransaksikan. Tunggu ya, ini datanya besar. Soalnya saya super admin nih, jadi bisa melihat apa namanya transaksi semua KL Pemda. Ini paketnya. Nih cara melihatnya. Ini eh, tanggal produknya aktif di 16 September 2025 di jam 17.32. Di jam yang sama juga langsung ada transaksi. Ini penglaris nih ya Ibu Pak ya. Tuh langsung ditransaksikan nih. 17.51 langsung ditransaksikan. Nah, ini tadi yang saya bilang ada jam wajar, jam tidak wajar. Ini Bu. Di jam 4.51, di jam 3.12 ya mending sholat kali ya. Ini dia bikin paket gitu. Tuh, ini jamnya di jam tidak wajar. Sudah ada warningnya. Kemudian, nah ini kita bisa melihat IP address penyedia dan pembeli untuk memastikan apakah penyedia dan pembeli tersebut berada di satu tempat yang sama. Ini lihat nih, IP-nya sama kan? Ini IP penyedia, ini IP pembeli. Sama. Ini kalau ini beda, bisa jadi memang beda lokasi. Kalau ini sama persis, Bu, Pak. Tuh. Mana lagi yang sama persis? Kita bisa lihat mana IP yang sama persis nih, membandingkan. Ini sama persis. Tuh. Ini juga sama persis. Seperti itu, Bapak Ibu. Apakah salah? Ya tadi, belum tentu. Ini semua kan belum tentu. Ini anomali. Monggo, Apip, analisa lebih lanjut. Nih, ini adalah kecepatan persetujuan paket tadi ya. Dari paket dibuat sampai terjadinya surat pesanan kurang dari 60 menit. Nih, ini seperti ini. Nih, paket dibuat sampai nego selesai nih Bapak Ibu. Coba lihat nih. Coba kita yang signifikan aja ya nilainya. Ini ada 103 ini IP address. Sorry. Transaksinya. Ini ada yang paling besar nih. 7 miliar ya. Sampai bingung saya. Ya, 7 miliar nih ya, 7 miliar. Ini paket dibuat di jam 15.02, 30 Juni 15.02. Nah, di tanda tangan surat pesanan ini nego selesai 15.07. 5 menit selesai nego. Belinya 7 miliar. Coba kalau uang sendiri ya Bu ya Pak. 3 hari itu negonya tuh. Tuh, 15.07, 5 menit selesai. Surat pesanan langsung ditandatanganin di 15.13. Tuh. Dalam kurun waktu berapa nih dari paket dibuat? 11 menit. Belanja 7 miliar 11 menit tuh Bapak Ibu. Coba. Ada lagi nggak yang signifikan nih?
Nih, sama nih juga dari 4 miliar dibuat di 13.53. Berapa nih? 7 tambah 4, 11 menit sudah selesai. Sudah tanda tangan paket. Seperti itu. Ini juga kita bisa lihat untuk IP address-nya ya, tadi untuk memastikan lokasinya sama nggak? Sama persis nggak? Berada di lokasi yang sama nggak? Gitu. Ini kita bisa lihat di IP address-nya sini. Juga di jam wajar atau enggak jamnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi yang pengawasan transaksi dan pengawasan produk ini ada di sini. Nih, tadi pengawasan transaksi kita mau lihat produk tersebut siapa aja sih yang sudah pernah transaksi gitu ya. Harganya berapa, PPK mana saja yang beli di sini nih. Nanti tinggal masukkan apa? Masukkan ID produknya bisa, memasukkan ID pesanannya bisa kan karena di masing-masing anomali tadi ada ID-ID. Dimasukkan saja ke sini. Nanti akan keluar dengan ID tersebut siapa saja yang bertransaksi beli paketnya gitu. Masuknya di sini. Begitu juga dengan pengawasan produk. Siapa saja penyedia yang menayangkan produk tersebut. Tadi untuk menjawab pertanyaan apa iya dia penjual satu-satunya, apa iya harganya yang paling murah, apa iya eh, nggak ada penyedia lain yang jual di wilayah tersebut ini. Masuknya ke dalam pengawasan transaksi dan pengawasan produk. Nah, yang terakhir ini ada ringkasan anomali. Ini adalah request dari APIP. APIP itu biasanya mau melihat dari satu transaksi itu terdeteksi berapa anomali. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita bisa sort paling banyak terdeteksi. Oh, ini ada 3 anomali terdeteksi di mana saja. Sorry, di mana saja ini satu transaksi ini. Oh, anomali perubahan harga terdeteksi, kecepatan status terdeteksi, kecepatan transaksi pertama terdeteksi gitu. Ada 3 anomali yang terdeteksi ini. Ini complicated benar Bu. Sudah mana di jam tidak wajar, dari paket apa produk baru tayang sampai apa namanya uh, paket sampai surat pesanan selesai itu di waktu yang terlampau cepat dan perubahan harga. Perubahan harga itu apa? Transaksi dilakukan saat harga naik gitu. Nih, kita bisa lihat berapa sih nilai totalnya? 1,1 M. Coba kalau belanja sendiri, nggak akan selesai dalam waktu berapa menit nih. Paket dibuat sampai paket selesai nih. 29 ke 36 gitu ya. Berapa? 37 menit gitu. Ini di jamnya tidak wajar. Di jam 1 dini hari mending tidur ya Bu, Pak. Seperti itu. Apa namanya? Tampilan dari anomali transaksi. Mungkin waktu saya sudah selesai, Bu Teril ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Nanti kita perdalam dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Devi Nurida. Eh, Kelihatannya di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan atau mungkin ada Bapak Ibu ada yang ingin supaya lebih cepat bertransaksi, bertransaksi, lebih cepat berinteraksi, mungkin bisa langsung tombol raise hand, boleh, silakan. Baik, saya bacakan dulu ya Bu ya untuk pertanyaan yang ada di kolom chat dari Tetra UKBBJ Sumsel. Mau tanya, untuk audit yang dari BPKRI, apakah bisa menggunakan akun APIP, sedangkan untuk membuat akun BPK belum bisa dibuatkan? Monggo, Ibu Devi. Untuk BPK itu belum bisa menggunakan role e-audit karena dari keputusan Stranas PK, role e-audit ini hanya untuk APIP. APIP dan BPKP. Jadi BPK gimana? BPK menggunakan role auditor. Memang saat ini kita sedang siapkan untuk masuk loginnya nanti sama seperti di versi 5. Ibu siapa nih tadi? Ibu Tetra ya. Nanti sama seperti di versi 5 akan ada login khusus untuk BPK gitu. Nanti BPK akan buat akun di pemilihan role-nya adalah sebagai auditor gitu. Baik, Udah terima di kasih Ibu Tetra. Bagaimana Ibu atau Bapak Tetra ini?
bagaimana kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan lanjutan bisa di kolom chat lagi atau di raise hand. Berikutnya dari Novi, izin Ibu mau tanya untuk penentuan threshold, apakah ada batasannya ya untuk memastikan bahwa ada batasan tertentu dikatakan anomali transaksi serta meyakinkan dan memiliki pemahaman yang sama ke pihak auditi bahwa belanjanya masuk kategori tidak wajar. Batasan untuk Ya, threshold, apakah ada batasannya? threshold ini memang kita kembalikan lagi ke instansi masing-masing, ke APIP masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi ketika sudah dibatasin, karena tadi nilai KL transaksinya kan beda-beda, anggarannya juga beda-beda gitu ya. Kalau tadi threshold 100 kali transaksi untuk satu kementerian itu sedikit Bu gitu ya. Tetapi untuk Pemda, oh itu udah kebanyakan gitu ya. Jadi tadi thresholdnya bisa dikembalikan lagi ke kebijakan. Jadi kenapa ini kita open gitu karena satu fitur pemantauan ini kan digunakan untuk seluruh APIP kementerian, lembaga maupun Pemda di mana anggarannya berbeda gitu ya, resiko belanjanya berbeda dan lain-lain sehingga penentuan threshold dikembalikan lagi ke instansi masing-masing gitu. Baik, Seperti itu. bagaimana? Oh, baik. Terima kasih, Bu Devi. Bagaimana dari Novi? Kalau misalnya nanti ada yang mau tanyakan lebih lanjut, dapat dilanjutkan ya. Berikutnya adalah Anom Sukoco dari Bapelkes Batam. Bapak Anom bertanya, terkait waktu pelaksanaan pemilihan penyedia, jika PPK atau Pokja pengadaan lembur sampai tengah malam di akhir tahun untuk mengejar pelaksanaan kontrak pra-DP, DIPA, apakah itu juga disalahkan? Dari tadi saya tidak bicara salah benar ya. Saya tidak bicara salah benar, tetapi ini anomali. Ada jam wajar, ada jam tidak wajar. Tadi kan saya bolak-balik mengatakan ini belum tentu fraud, belum tentu tidak sesuai, belum tentu salah gitu ya. APIP silahkan lakukan analisa lebih lanjut. Kalau tadi bisa dijelaskan, oh kalau di Desember wajar Bu di atas jam 12 malam lembur ngejar realisasi. Ya silahkan monggo gitu. Tidak bicara benar atau salah di sini. Kan jam kerja itu jam wajarnya dari jam 8 pagi gitu ya sampai jam 4 jam 5 sore. Nah, ini kita diminta untuk menyajikan ada jam tidak wajar. Bukan jam salah loh, jam tidak wajar. Jam 9 sampai jam 5 pagi. Seperti itu, Bu. Baik, mungkin juga kalau kebetulan pada hari tersebut ada permohonan untuk pengadaan melalui katalog yang kebetulan pas bersamaan juga kemungkinan bisa sampai di luar jam kerja ya Bu ya. Bisa banget gitu kan. Ini kan Iya. satu penanda saja gitu ya. Tapi tadi nggak bisa APIP langsung serta-merta menyatakan salah, benar, fraud, tidak wajar. Tapi perlu ada data-data tambahan untuk APIP melakukan analisa lebih lanjut. Sampai tadi diputuskan, oh perlu dilakukan audit tujuan tertentu. Oh perlu dilakukan diperdalam dengan review. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Devi. Mm-mm. Selanjutnya dari Widya, izin tanya sistem Inaprok kan menggunakan internet dan bisa di mana saja dilakukan surat pesanan oleh PPK. Apakah bisa ketika PPK dalam keadaan dinas luar melakukan transaksi surat pesanan? Bisa, bisa. Dimanapun bisa, Bu. Ibu belanja di Shopee kan di mana aja juga bisa gitu ya. Bisa, sepertinya udah terjawab ya. Baik. Heeh. Baik, berikutnya dari Ibu Sumeryani. Apakah verifikasi akun APIP untuk e-audit dilakukan oleh LKPP atau VAI? Oleh VAI, oleh VAI yang VAI. melakukan verifikasi itu VAI masing-masing. Dibuktikan dengan apa? SK atau ST beliau sebagai auditor gitu, sebagai APIP itu dilampirkan seperti itu. Baik. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan yang ada di kolom chat sudah terjawab semua oleh Ibu Devi. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang berkeinginan untuk sharing pengalaman atau mungkin bertanya secara langsung, dipersilakan. Atau mungkin masih ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu yang sudah menanyakan di kolom chat, persilakan. Kalau materinya keren ya, kalau saya melihatnya keren sekali karena
dari satu aplikasi itu kita bisa tahu aktif ya, itu bisa mengetahui Ya, anomali-anomali yang terjadi di pengadaan. Sekali lagi, anomali bukan berarti 100% salah. Terutama untuk jam wajar ya, karena di ya, sini jam wajar dipatok seperti kita absensi itu jam 4. ya, Nah, betul, Bu. padahal kadang-kadang pekerjaan itu masih numpuk, Bu. Ya, Jadi kadang ya, kami pulang dulu, saya terutama, saya pulang dulu, akhirnya dikerjakan lagi di rumah. Lanjut ya, untuk terutama untuk teman-teman yang waktunya memang mepet, mamin terutama, kecil-kecil ya, sih, Bu, tapi kan ya. tetap harus dikerjakan gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oh, baik. Ada yang sudah raise hand dari Ibu Lydia Sandi. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Bu Dewi, saya dari UKBPJ Kota Probolinggo. Sedikit sharing. Kalau saya membaca dan mencermati dari beberapa anomali yang tadi, sepertinya hampir semuanya kami masuk. Karena ya kami karena memang sebagai Pokja juga sekaligus pejabat pengadaan hampir di 10 OPD yang kami pegang rata-rata kan pengadaannya itu banyak. Jadi kalau saya melihat dari pembelian yang berulang itu juga ada, kemudian juga terkait pembelian produk yang baru ditayangkan itu juga kami juga mengalami, termasuk juga mungkin dari proses kecepatan negosiasi itu juga kami melakukan juga termasuk juga yang kegiatan yang dilaksanakan istilahnya juga mungkin di jam yang tidak wajar tapi tidak dini hari sih Bu. Cuman intinya mungkin jam 9 sampai jam 11 karena memang tuntutan dari OPD itu juga sangat-sangat tinggi seperti itu. Mungkin yang pertama yang paling saya tanyakan itu terkait produk yang mungkin baru ditayangkan. Kami tidak bisa melihat mentresfot yang produk-produk yang baru ditayangkan, terus langsung kami klik, itu kami tidak ada record di situ, Bu. Karena berbeda dengan katalog yang sebelumnya, ketika penyedia itu baru menayangkan, kami bisa melihat dari sisi saya sebagai pejabat pengadaan, kami tidak bisa melihat itu. Kemudian saya juga menanyakan ke teman-teman LPSE, ternyata juga di situ tidak ada record juga. Bagaimana ya Bu menyikapi maksudnya ketika produk itu memang baru ditayangkan, sedangkan kami memang diwajibkan untuk membeli produk di situ seperti itu. Kemudian terkait yang anomali yang memang mungkin ya memang beberapa memang kami laksanakan. Bagaimanakah kami sebagai pejabat pengadaan untuk memperkuat bahwa ketika misalkan memang dilakukan audit oleh inspektorat, kami masih tetap dalam artian ya memang tidak ada benar atau salahnya ya Bu ya. Tapi maksudnya kami itu tetap pada rule-nya, memang sesuai karena kami memang memiliki dalam artian memang tugas yang berlebih di situ. Apalagi kami juga ditugaskan juga sebagai tim pendamping. Kebanyakan kami baru bisa berbelanja memang sore dan itu tidak nututi karena OPD-OPD itu juga seringnya sangat mendadak ketika memang transaksi belanja seperti itu Ibu. Mungkin itu dulu Ibu yang saya tanyakan. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan Bu Devi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Lydia. Pertanyaannya bagus ya. eh Gimana nih? Semua anomali kita lakukan gitu ya. Jadi kayak pengakuan dosa nih ya Bu Lydia ya. Gitu. Tapi gini Bu Lydia. eh yang pertama tadi ya, anomali ini kalau dari sisi APIP kan dia nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi harus ada tadi kenapa kita tambahkan data transaksi, kemudian data produk tadi supaya APIP itu melakukan explore lagi lebih dalam gitu ya, lebih jauh. Kalau umpamanya ya Bu, kalau saya biasanya bikin paket itu di atas jam 11 malam, nanti akan dicari nih
IDPP, Ibu kan ada ID-nya ya, IDPP gitu ya. Apa iya ketika bikin transaksi selalu di atas jam 11 malam atau selalu di jam wajar? Kan enggak juga, ada waktu-waktunya. Itu kenapa tadi ditambahkan data transaksi atau data produk tadi, si Apip ini enggak serta-merta gitu ya. Oh ini Bu Lydia di paket 1 juta bikinnya di jam 11 malam gitu ya. Ternyata paket-paket lainnya enggak kok gitu ya. Mungkin di hari itu saja butuhnya memang segera dan malam itulah baru ada waktu seperti itu gitu-gitu cara Apip melakukan analisa gitu loh Bu. Kemudian tadi pertanyaannya ini produk yang baru saja ditayangkan tidak ada record. Ya, karena memang di versi 6 ini ada perubahan bisnis proses pencantuman. Ada beberapa produk yang tayang melalui proses kurasi dulu. Jadi selesai kurasi baru terrecord produk tayang gitu ya. Nah, yang tercatat itu memang di dalam sistem Bu gitu. Yang bisa melihat itu adalah di log transaksinya. Nanti akan kelihatan kapan produk itu tayang. Yang tadi ya saya tampilkan tadi ya, jam berapa ditayangkan dan jam berapa ditransaksikan. Tapi kan nggak salah juga Bu gitu ya kalau Ibu langsung bertransaksi membeli untuk produk yang baru saja ditayangkan. Nanti Apip akan melihat nih, kalau dari Bu Lydia ini belanjanya apa iya semua produk yang baru tayang langsung ditransaksikan semua nih gitu. Ternyata nggak juga kok, ini ada yang sudah 3 hari, udah ada 5 hari, udah ada 1 bulan bahkan produk itu tayang baru ditransaksikan gitu. Karena kalau umpamanya iya nih Bu Lydia ternyata belanjanya produk yang baru tayang semua. Oh, bisa jadi nih sudah ada komunikasi di luar sistem antara Bu Lydia dengan si penyedia dengan mengirimkan link gitu. Jadi tidak ada nyambung di pertanyaan kedua. Jadi gimana sih Bu supaya saya sebagai PP nggak selalu disalahkan gitu ya. Jadi kan ketika tahapan pembelian terutama melalui metode negosiasi kan ada tahapan persiapan ya Bu Lydia ya. Ada tahapan persiapan itu kan memastikan speknya sesuai. Ada tuh identifikasi kebutuhannya apa, spek yang tayang di katalog apa kan itu. Aduh, memastikan spek. Kemudian yang kedua, memastikan nilai TKDN. Jadi ada searchingnya dulu nih. Kalau kita kayak di marketplace kan saya sort dulu nih berdasarkan harga terendah. Biasa kan ibu-ibu gitu, cari harga terendah. Kan ini bisa di sort juga berdasarkan nilai TKDN tertinggi. Ternyata kok harganya paling mahal ya. Nah, itu Ibu Lydia silakan buktikan di screenshot. Kenapa saya nggak milih nilai TKDN yang tertinggi? Karena harganya mahal. Saya milihnya nilai TKDN yang 15% semuanya gitu ya. Karena harganya lebih murah. Tadi ya ada berdasarkan TKDN kan ada yang BMP plus TKDN 40% itu yang dipilih pertama. Kalau nggak ada yang TKDN di bawah 25%. Kalau nggak ada juga bawahnya lagi lihat ada nggak produk yang tanpa TKDN tetapi dia produk lokal gitu. Kalau nggak ada baru yang terakhir impor. Itu kan harus diperhatikan tuh empat layer tadi. Kemudian apalagi yaitu tadi penyedia dengan kualifikasi usaha UMKK tadi untuk paket di bawah 15 miliar. Itu tadi bisa dibuktikan juga nanti Ibu screenshot nih apa untuk eksplor produknya. Dan yang keempat adalah preferensi harga. Ya, itu harus diikutin tuh Bu. Kalau Ibu sudah punya preferensi harga dari marketplace kah atau dari Sukovindo, dari mana itu nanti sebagai bahan untuk negosiasi. Nah, keempat tahapan tadi kan di screenshot, disimpan, kemudian diupload kan. Nah, ini yang sering sekali PPPPK itu nggak melakukan, Bapak Ibu. Yang diupload malah KAK gitu. Di tahapan persiapan itu bukan 4 tahapan tadi yang disimpan dokumennya, tapi malah KAK-nya lah yang disimpan gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika auditor masuk kan nggak hari ini Bu Lydia belanja, besok Apip masuk enggak kan? Setahun berikutnya masuk atau BPK masuk tahun berikutnya. Nanya nih ke Bu Lydia, Bu, kenapa waktu itu Ibu beli laptopnya dari penyedia A? Nah, kalau Ibu punya data, oh ini Bu, Pak Apip atau Pak Auditor, ini kenapa saya milihnya penyedia A? Ini loh, dari sisi TKDN, dia sekian persen. Dari sisi harga, dia yang paling murah. Dari sisi ini, Ibu bisa menjelaskan gitu di tahapan persiapan. Itu kalau Ibu lakukan, itu udah jadi senjata
untuk nanti menghadapi APIP atau auditor. Karena pertanyaan nggak akan jauh-jauh dari kenapa Ibu milih produk ini dari penyedia ini. Itu kan? Itu alasannya kenapa? Seperti itu. Kalau APIP-nya melihat ini enggak kok, enggak yang paling murah, sekarang harganya ini ada yang di bawah 10 juta. Iya, tapi harga waktu saya transaksi belum tayang yang 10 juta. Gitu, adanya yang ini. Gitu, Bu. Jadi tahapan itu tadi ya, mana sih supaya saya ngikutin ya udah mengikuti tahapan persiapan itu dan disimpan atau diupload. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan terjawab. Kalau untuk record nanti mungkin masukan untuk pengembangan kami ke depan supaya ada record saya kayak yang saya tampilkan tadi itu kan enak tuh ngeliat recordnya ya. Iya. Tanggal upload produk gitu ya. Iya Bu, mohon izin mungkin tambahan yang terkait record bahwa penyedia baru menayangkan itu yang memang kami butuhkan agar kami juga bisa ketika misalkan ada referensi ya mungkin masukan yang tadi ya Bu, ketika referensi mungkin nanti akan saya upload juga dari hasil memang kita survei. Ya, cuman kalau misalkan hanya dari sisi referensi aja ya Bu, kalau tidak kita bandingkan dengan kertas kerjanya, karena ada beberapa ketika saya sandingkan, misalkan pengadaan laptop dengan harga misalkan terendah, ternyata ketika kami cek dari sisi spesifikasinya itu akhirnya berbeda. Cuman tayangannya itu tayangan di lampiran awak di depannya itu harganya memang harganya lebih murah. Tetapi ketika kita lihat sampai mendalam dari sisi spesifikasinya, contohnya laptop kemarin itu ada yang memang ada beberapa yang TKDN-nya itu tidak sesuai ternyata. Mungkin itu yang nanti yang memperkuat dengan yang kita uploadkan di kertas kerjanya mungkin Yes, seperti itu nggih. betul banget Bu. Ketika membandingkan itu juga apple to apple, speknya harus sama persis Bu. Itu ya. Kalau mamanya Ibu ngelihat kan sering bilang di marketplace lebih murah dari di katalog, sama kan persis. Saya kan di bagian monitoring evaluasi ya, sering menyamakan. Kadang beda satu huruf aja, umpamanya OLED sama LED gitu ya. Itu harganya bisa jauh beda. Beda jauh harganya seperti itu. Jadi ketika membandingkan semua harus sama. Seperti itu. Dan jangan lupa dibuktikan tadi Ibu screenshot. Iya, kenapa kamu nggak pilih produk ini? TKDN-nya 90% kan? Ibu screenshot saya cek di aplikasi P3DN. Itu bukan untuk produk itu 90%. Nah, 90% itu minyak atsiri gitu ya. Iya, Kalau produk ini TKDN-nya sekian persen gitu. Itu dibuktikan saja, Bu. Gitu. Di screenshot, di-upload gitu ya. iya, baik Bu. Berarti dari hasil yang maksudnya dengan anomali-anomali tersebut bisa kita sikapi dengan melengkapi dari referensi dengan kertas kerja atau tadi kita lengkapi dengan kita upload di sistem Inaproknya gitu. Ya, ada di tahapan persiapan itu mengupload dokumen tadi. Dokumen Iya, persiapan namanya. Jangan KAK-nya Bu yang diupload karena saya karena sering banget selama ngeliat. ya Bu itu karena selama ini memang yang kita uploadkan adalah pelimpahan dari sisi PPK. Ya, Seperti itu, Bu. Ya, mungkin memang pengakuan dosa dari kami, Bu. ya silakan segera bertobat ya. Maaf, maaf, maaf. Baik, Bu Devi. Nggih, matur nuwun sangat ya Bu Devi atas Ya, pencerahannya hari ini. sami-sami Nggih, Ibu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti sudah ya Bu Lydia, sudah clear ya. Baik Bu Sudah Devi, cukup. iya, makasih. Baik Bu Devi, ini tadi ada yang ketinggalan dari Pak Riko. Nama PPK lupa di blur, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, kan bukan Iya, bukan sesuatu yang menentukan bahwa itu salah, tapi hanya iya, anomali ya Bu ya. iya anomali, Iya. betul. Kalau saya Kemudian nggak dari tampilkan sistemnya nanti pada penasaran kayak apa sih iya, gitu ya nggak Bu? Saya tak tampilkan paparannya doang kan nggak kelihatan tuh tadi tuh. iya, kita nggak tahu caranya ngekliknya. Yes, Baik, betul. berikutnya dari Aulia Rahman. Izin bertanya ya Bu Devi, tanggal produk aktif apakah sama dengan tanggal atau waktu produk selesai kurasi? Kalau dia melalui proses kurasi sama. Kalau tanpa proses kurasi ya langsung aktif, langsung tayang gitu. Ya, sama kalau melewat proses kurasi.
Ya, baik begitu ya Pak atau Mm-mm. Bu Aulia Rahman. Berikutnya adalah dari Novi lagi. Izin Ibu, apa boleh minta kontak Ibu Devi Yanurida untuk konsultasi lebih lanjut? Makasih. Karena memang kontaknya Ibu tidak tertampil di materi ya Bu ya. Iya. Atau mungkin Mm-mm. bisa mohon kalau boleh mohon diberikan. Ini kami ada pendamping masing-masing wilayah, Bu, gitu, yang mendampingi Bapak Ibu untuk konsultasi terkait dengan katalog elektronik sampai audit apapun bisa ditanyakan ke PIC wilayah. Itu kita upload kalau untuk PIC wilayah itu di web Inaprok. Oh baik, jadi Nah, ada masing-masing wilayah ada nah, kewenangan untuk memberikan pendampingan dan pendampingan. konsultasi, begitu Ya. ya untuk Novi. Mm-mm. Baik, selanjutnya dari Pak Samsul Rizal, sebaiknya untuk pengadaan barang jasa dengan nilai tertentu diwajibkan saja minikom, tidak hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Regulasinya tidak mengatur jumlah ya Bapak Ibu ya, tetapi ini saya kasih bocoran aja deh. Tidak hanya konstruksi, nanti yang wajib Minkom, ini kita sedang menyusun kayak seperti IO, kemudian konsultan, itu nanti juga wajib Minkom, seperti itu. Ini cuma regulasi dan sistemnya sedang disusun. Baik, selanjutnya dari Pak Martin, apakah PP boleh menerima link dari PPA untuk pemesanan di katalog? Link produk maksudnya ya. Mungkin link produk ya, nanti PPK request. Pokoknya belinya dari sini gitu ya. Sepertinya itu yang saya tangkap ya. Kalau seperti Kelihatannya itu, begitu, Bu. ah, kalau seperti itu berarti Bapak melewatkan tahapan persiapan. Tahapan persiapan kan tadi milih-milih tuh yang saya tadi ngobrol panjang sama Bu Lydia itu kan tahapan persiapan tuh milih-milih. Milih dari harga, dari spek, dari TKDN, UMK. Kalau langsung udah ini aja. Emang Ibu tahu, Bapak tahu itu TKDN-nya paling tinggi. Apa Bapak Ibu yakin itu harganya yang paling murah? Gitu loh. Boleh sih nerima link, tetapi kan Bapak Ibu punya kewenangan juga untuk melakukan banding-banding kayak tadi lah di tahapan persiapan ya. Seperti itu jawabannya. Baik, begitu ya Pak Martin. Mm-mm. Selanjutnya dari Bu Masria, Bu, jadi yang diupload di dokumen persiapan purchasing untuk barang jasa non konstruksi. Iya kan Hmm, kalau konstruksi tadi wajib Minkom ya. baik. Kemudian, ini ada kayaknya semacam curhat dari Pak Herman. Mm. Untuk PIC-nya Inaprok tidak pernah direspon kalau Nomor dihubungin, yang Bu. mana? Coba kasih ke saya. Siapa? Pak Herman, Boleh, Pak silakan Herman. untuk Silakan tanggung jawab langsung. namanya siapa? PIC wilayah mana? Kalau nggak bisa sebutkan nama PIC wilayah mana? Bukan nomor kontak pusat bantuan kan gitu ya. Karena PIC wilayah beda Berbeda. sama dengan pusat bantuan. Ya. Bagaimana Pak Herman? Silakan Pak, wilayah mana Pak? Nanti saya Eh, hubungi personilnya Pak. Sekali lagi, bukan pusat bantuan. Mm-mm. PIC untuk Inaprok bukan pusat bantuan. Karena kalau pusat bantuan memang lewat des itu ya, Bu ya. Ya, ya. Untuk Jadi wilayah itu Riau, memang agak antri. Mm-mm. Bagaimana Pak untuk Herman untuk wilayah Riau, Untuk wilayah untuk Riau. Riau? Oke, ya, siap. Siap Pak. makasih Bu. Kami akan follow up ke PIC-nya Pak. Baik, Bapak Ibu ada lagi nanti akan dibantu Bu Devi untuk follow up ke masing-masing wilayahnya untuk selalu siap sedia membantu. Ini ada yang raise hand ya? Oh iya, barusan ya Pak Aulia. Silakan Oke, baik. Pak Aulia Selamat Rahman. sore, Bu Devi. Suara kami apa terdengar? Terdengar Pak? Oke, baik. Materinya sangat menarik sekali. Terus terang membuka wawasan kami dari sudut pandang auditor begitu ya di e-katalog. Sama seperti Ibu Lydia yang sampaikan tadi. Jadi kami mengerti ternyata yang kami lakukan beberapa langkah juga ada yang keliru ya. Terima kasih sudah diingatkan. Cuman kami ingin bertanya Bu, yang pertama di katalog itu selain tadi auditor bisa men-tracking waktu tayang, waktu paket dibuat, negosiasi mulai selesai sampai PPK tanda tangan.
apakah auditor juga bisa men-tracking PP atau PPK yang menggunakan tools-tools seperti filter apa namanya lokasi, filter TKDN, filter apa namanya usaha UMKM, ya, itu apakah digunakan atau tidak. Kemudian bisa menggunakan filter kolom chat. Terus terang seperti saya itu menggunakan kolom chat itu sebagai salah satu indikator untuk melihat penyedia itu responsif atau tidak. Biasanya sebelum saya memilih suatu barang, itu biasanya saya beberapa penyedia begitu ya untuk yang non minicom yang negosiasi itu saya hubungi melalui kolom chat, fitur chat. Nah, itu biasanya saya lihat kalau memang dalam waktu 1 kali hari kerja itu tidak ada respon, itu indikator atau warning buat saya bahwa penyedia ini nggak responsif gitu ya, nggak tanggap dengan kebutuhan kami. Nah, itu jadi saya singkirkan. Kemudian saya juga menanyakan apakah harga yang ditawarkan di katalog itu juga berikut layanan purna jual. Kalau iya, layanan purna jual seperti apa itu biasanya saya perdalam di kolom chat. Nah, apakah seperti itu juga nanti menjadi tolak ukur dari auditor begitu, Bu? Apakah auditor melihat sampai sejauh itu ya, selain waktu atau yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Devi. Kemudian yang ketiga selanjutnya, izin Bu, dari mana kami bisa mendapatkan nomor PIC untuk pendampingan per wilayah tadi ya Bu? Kebetulan kami di wilayah DIY Bu. Terima kasih Bu. Silakan Ibu. Ya, saya jawab dulu ya. Yang satu, ini pertanyaan kan tadi bisa ngetrace waktu, kapan paket dibuat, kapan waktu paket selesai gitu ya, jam berapa nego dan lain sebagainya. Ada juga nggak PPK, auditor itu bisa tracing eh, lokasi, apakah PPK itu menggunakan filter lokasi, filter TKDN, untuk filter kolom chat gitu ya, responsif dan responsif dari sisi penyedia. Untuk saat ini belum Pak gitu ya, belum. Baru tadi ya 4 anomali beserta tadi ada riwayat transaksi, riwayat produk itu yang bisa digali lebih lanjut oleh APIP gitu ya untuk menentukan untuk melakukan analisa tadi seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada fitur-fiturnya tadi ya. Kemudian untuk kontak wilayah nanti saya coba share dari dashboard ya, atau enggak nanti saya share ke admin. Ada saya kontak wilayahnya ke admin tim Muji Santosa Training and Consulting ini ya. Nomor kontak per wilayah kami pastikan dulu nih. Izin Bu Devi, follow up lagi dari jawaban Bu Devi ya. Eh, Tadi pendalaman kami melalui fitur chat itu ke penyedia, apakah itu bisa digunakan salah satu alasan kami kenapa memilih penyedia tertentu ketika nanti misalkan suatu saat kami diaudit begitu ya, ada auditor datang menanyakan nih kenapa kok transaksi katalog ini pakai pengguna ini. Nah, apakah kami bisa menunjukkan ini loh Pak, dulu kami itu melakukan pendalaman lewat kolom chat. Pertanyaan kami seperti ini dari beberapa penyedia yang respon cuman ini atau kebutuhan layanan purna jual kami terpenuhi di pertanyaan apa di jawaban chat mereka itu bisa tidak ya Bu? Maksudnya kami bisa membuka kembali history chat itu lalu kami tunjukkan ke auditor begitu Bu. Ya, monggo saja Pak. Itu berarti kan kembali lagi ke responsiveness dari sisi penyedianya ya. Benar nggak sih penyedia ini punya toko terus aktif gitu kan? Banyak yang buka toko terus nggak aktif, nggak tahu ada orderan gitu. Itu bisa juga Pak sebagai salah satu alasan gitu ya kenapa Bapak memilih penyedia tersebut. Ini saya chat sampai sekian hari nggak dibales-bales ya. Habis waktu saya mending saya ke penyedia yang lebih responsif. Nggak apa-apa, asal tadi Bapak bisa membuktikan bahwa chatnya memang dibalas. Ada, oh ini chatnya gantung nggak dibalas gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Devi. Baik. Cukup ya Pak Aulia ya. Baik, terima kasih. Bu Devi, ini ada tambahan pertanyaan dari Bu Indah. PP atau PPK kalau mau melihat produk itu tayang
atau aktif di tanggal berapa? Bisa tidak? Itu sama tadi yang ditanyakan penanya pertama tadi ya, bahwa tidak terrecord. Kalau nggak salah Bu Lydia tadi tuh nanya pertanyaannya sama. Memang belum terrecord gitu ya, produk aktif itu di tanggal berapa, yang hanya bisa melihat itu dari sisi Apip. Apip yang bisa melihat kapan produk itu ditayangkan. Gitu. Sama tuh tadi pertanyaannya Bu. Iya, Bu Indah, sudah terjawab. Baik, Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan? Masih ada waktu 5 menit. Kalau sudah cukup, mungkin dari Bapak Muji Santosa ada pengumuman sebelum kami mohon closing statement dari Ibu Devi. Monggo Pak Muji, apakah ada pengumuman? Kelihatannya Pak Muji masih memberi jadi narsum juga nih. Baik, kalau gitu kami mohon closing statement dari Bu Devi pada sore hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi transformasi digital ini sangat penting ya untuk melakukan perubahan terkait dengan proses pengadaan barang jasa, terutama melalui katalog elektronik tadi, untuk kita mendapatkan data yang lebih komprehensif, baik data produk tayang maupun data transaksi, dan data ini juga bisa dimanfaatkan oleh Apip ya untuk membuat pengawasan yang lebih modern, membuat pengawasan ini menjadi early warning system, sehingga tadi ya memastikan akuntabilitas pengadaan melalui e-purchasing ini benar-benar terjaga. Mohon dukungan Bapak Ibu semua kalau memang sampai saat ini sistem kami di katalog elektronik versi 6 masih belum stabil, belum bisa menunjang seluruh fitur yang dibutuhkan, namun kami tetap terus berkembang, memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada. Terima kasih banyak atas supportnya dan perhatiannya pada katalog elektronik versi 6. Terima kasih Bu Feril. Baik, Ibu Devi Yanurida, terima kasih banyak atas materinya yang membuka wawasan kami. Ini hal baru bagi kami dan kelihatannya, oh keren begitu kami melihatnya. Sekali lagi dari tim Pak Muji Santosa, apakah ada pengumuman? Kalau tidak ada, kami hanya mengingatkan saja bahwa kita akan ketemu lagi di hari Jumat nanti 12 Desember dengan materi pembayaran dan perpajakan e-purchasing versi 6 oleh Pak Muhammad Nurudin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOSBIMTEK ini dengan penuh perhatian dan semangat. Terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku pengadaan barang jasa melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih sekali lagi dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu narasumber, Ibu Devi Yanurida, atas materi dan juga perkenannya untuk meluangkan waktu yang pasti sibuk sekali di LKPP untuk memberikan wawasan kepada kami. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.